Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, di kesempatan ini kami bertiga, ya tentu banyak yang sudah mengenal dan juga banyak yang belum mengenal siapa gerangan yang berdua di sisi kiri saya ini. Ya nanti kita minta beliau untuk mengungkap siapa gerangan beliau-beliau ini. Namun dalam kesempatan ini kami akan mencoba berbicara atau ngomong-ngomong cangkir kosong lah ya. Maksud cangkir kosong itu apakah cangkir itu ada isi atau tidak ada isi, ya tafsirkan sendiri. Nah, hanya dalam kesempatan ini juga perlu kami menyampaikan. Ini semua dikarenakan ya satu aktivitas yang harus kita munculkan di rumah saja. Apa yang harus kita lakukan di rumah saja ya seperti ini. Mungkin ngobrol-ngobrol. Ya kalau bahasa menterengnya mungkin diskusi-diskusi. Apa yang mau diobrolkan, apa yang mau didiskusikan, ya ngalir aja lah. Nggak perlu kita bikin suatu tema atau satu judul atau apa ya. Yang penting kita dapat ngobrol. Ya, ngobrol. Oke, sahabat. Nah, mungkin kesempatan ini kami lemparkan kepada Bung Suganda ini. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat ataupun kolega-kolega, sahabat-sahabat daripada dunia maya, khususnya apakah di Facebook ataupun di YouTube dan sebagainya. Nah, tentu di masing-masing kita banyak pengalaman hidup dari sejak kita dilahirkan mungkin sampai hari ini, panjang perjalanannya. Nah, tentu sudah beraneka ragam peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Nah, tentu di sini kita pengen tahu peristiwa apa aja yang ada pada Bang Suganda Gani kita ini sejak mulai dengan sampai di kota Singkawang ini. Ya, silakan Bang Suganda. Terima kasih Bang Norman, Bung Iksan. Saya terlahir di Singkawang dengan nama Suganda bin Gani. Gani orang tua saya. Orang tua saya veteran. Ya, saya anak veteran. Lahir dan besar di kota Singkawang. Memang agak kaget, terkejut. Memang kita pernah lihat kejadian seperti sekarang, COVID-19 ini. Ya, COVID-19 ini di Cina sana. Tak terbayangkan bahwa barang ini datang ke Indonesia. Tak terbayangkan juga datang di kota Singkawang. Benar sampai sekali. membawa nyawa beberapa rekan dan kerabat kita. Seperti yang Bung Norman sampaikan tadi, di rumah saja. Kami berkumpul di rumah saja ini juga dengan jarak yang menunjukkan protokoler. ya benar sekali. Protokoler, sebelum masuk kita cuci tangan, tapi dengan tidak lupa ada kopi dan rokok. Mantap. Dan kami juga pakai masker. Iya. Karena itu protap atau prosedur yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya seperti ini. Jadi kita menahan diri untuk berkumpul beramai-ramai di tempat keramaian yang akan membuat panjangnya mata rantai penyebaran COVID ini. Sambil kita memberikan pemahaman bahwa di rumah saja seperti ini, kami juga coba untuk mendiskusikan dampak-dampak yang terjadi. Nah, menurut saya ini sangat besar dampaknya, baik secara ekonomi, baik secara aktivitas kemasyarakatan, baik secara birokrasi. Ini sangat berdampak. Memang dampak ini juga sangat terasa saya melihat dari teman-teman. Banyak teman yang umpamanya yang di pekerja seni. Iya. Jadi saya lihat. Tapi teman-teman yang di pekerja seni juga saya lihat dengan rentannya kondisi yang panjang ini membuat mereka berkreatif, mereka berinovatif untuk membuka suatu
rekening atau pemasukan lah untuk mereka. Nah, Bung Norman kemarin juga memberikan semangat kepada kawan-kawan. Ada yang jual copan, Iya. ada yang jual Nasi ini, goreng. nasi goreng Nasi gitu. goreng. Itu sangat-sangat produktif, sangat kreatif dan inovatif. Hal seperti ini baru satu contoh, Iya. satu contoh Bung Iksan ya, bahwa ini terjadi di komunitas masyarakat sektor seni. Belum lagi sektor lain kan, Iya. pedagang atau apa gitu. Jadi kita ingin diskusi kita ingin memotivasi, Iya. tetap semangat dalam kondisi ini, percayakan sama pemerintah untuk mengatur roda pencegahan terhadap COVID ini. Itu saja. Ini kembali sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bung Suganda. Memang seperti itu ya kiranya untuk memutus mata rantai COVID. Iya. Supaya tidak terus-menerus seperti itu. Ini bayangkan ya, kalau ini terjadi terus-menerus, berarti tidak terputus. Ya cepat atau lambat, kita juga yang merasakan dampak efek dari COVID-19. Ini kira-kira pandangan Bang Ihsan seperti apa nih kira-kira menyikapi kondisi dari dampak COVID-19 ini? Kalau pandangan saya selaku penduduk masyarakat Kota Singkawang, ini tentunya anjuran-anjuran dari pihak terkait ini kan sudah dikeluarkan, bahkan sudah sejak beberapa lama yang lalu ini sudah dikeluarkan oleh pihak terkait ini, yang tentunya ini tidak mungkin tidak ada kajian terlebih dahulu. Nah, artinya pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota ataupun pemerintah daerah ini mengeluarkan, mereka sudah sesuai dengan situasi dan kondisi serta protokoler yang ada di situ. Nah, di sini kita tidak juga bisa melanggar di situ, dalam arti kata kita tetap juga stay di rumah, kita di rumah saja, tetap mengikuti social distancing, physical distancing seperti itu. Nah, namun aktivitas-aktivitas kita terutama tentang ekonomi itu juga tidak harus terhenti di situ saja. Seperti itu. Mungkin banyak faktor yang bisa kita kerjakan, seperti produk-produk lokal yang bisa kita pasarkan, apalagi ini menjelang situasi Idul Fitri ini kan mungkin banyak cara-cara kita untuk memasarkan produk-produk tersebut. Iya. Gitu. Ya penjualan seperti penjualan melalui online, Iya. atau berolah, merubah profesi ya. Iya. Nah kayak musisi banting setir, Iya. dari mereka hari-hari mengisi kegiatan di kafe, Iya. sementara ini kafe tutup. Iya. Iya. Mereka mau nggak mau ya harus berolah di rumah Iya. untuk menyambung hidup. Iya, betul. Nah ada yang jual nasi goreng tuh musisi, sampai hari ini putus tidak ada job. Iya. Karena kafe tutup apa segala macam, ya akhirnya banting setir, Iya. membuat nasi goreng. Juga ada bahkan yang membuat cimol. Iya. Cimol. Bayangin, cimol luar biasa. Nah, seperti apa yang dikerjakan oleh Bung Sandi Cudai, cimol, nah kan? Nah, juga ada musisi yang biasa ngejob di ulang tahun Pekong, kemudian juga biasa ngejob di Pernikahan. kafe cawan, Iya. kemudian pernikahan dan sebagainya. Itu tutup semua. Iya. Akhirnya apa? Bikin copan. Nah, sepertinya kita ini di dalam konteks kondisi seperti ini, ya akhirnya harus sedikit Tidak boleh diam. ya tidak bisa Berinovatif, diam, ya. kita harus lebih cenderung berinovatif dengan di sini. catatan tadi, Iya. ya, di rumah aja Di rumah saja. Nah, dan mungkin tidak diam, iya. begitu kan? Mungkin pemerintah juga, saya rasa jajaran terkait juga tidak terlalu membatasi bahwa kita tidak boleh sama sekali melakukan aktivitas. Saya rasa juga tidak. Tetap kita melakukan aktivitas, tetapi dengan Jaga jarak. jaga jarak, Iya. dengan Bersih. seperti itu. Nah, artinya seperti misalnya ada teman kita, mungkin sahabat kita yang sedang jual nasi goreng atau jual apa gitu kan. Nah, itu
mungkin kita bisa dengan cara bungkus. Iya. Nah, tidak makan di tempat Iya. atau apa, kan seperti itu. Himbauan-himbauan Nah, ikuti. himbauan tetap kita ikuti seperti itu. Nah, Saya melihat juga pemerintah Kota Singkawang sudah maksimal. Pemerintahan ya, Iya, artinya betul. antara wali kota, wakil wali kota dan DPRD Iya. Iya. sudah maksimal. Satu contoh, mereka bisa memangkas Iya. kegiatan anggaran. Iya. Kalau tidak salah saya ini yang udah ketiga, Iya. yang tidak produktif, yang tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dilaksanakan, mereka geser ke untuk operasional Iya. untuk COVID ini. Nah, itu satu. Terus kedua, saya melihat juga partisipasi masyarakat, Iya. terutama masyarakat Kota Singkawang, asal Singkawang, yang ada di Singkawang dan ada di luar Kota Singkawang, itu sangat antusias membantu. Artinya bisa bersinergi lah Bisa ya. sinergi Bang. untuk dalam kegiatan pemerintah ini dalam bentuk bantuan-bantuan donatur. Iya. Seperti beberapa kan seperti Bung Ivan dari Iya. ya Bung Ivan jalan, Iya. Jadsong, Iya. terus ada relawan, Iya. banyak yang lainnya, banyak. Termasuk dari partai pun ikut berpartisipasi untuk nyemprot, untuk Iya. bagi masker. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tapi menjadi tidak luar biasa kalau masyarakatnya tidak disiplin. Iya. Itu kuncinya. Itu. Kalau tidak disiplin, artinya seperti yang Bung Iksan sampaikan, keluar boleh, cari rezeki boleh, jaga jarak, jaga Iya. kebersihan. Iya. Gitu. Karena perut lapar, Betul. anak tidak ada susu, listrik mau diputus, voucher habis kan, Iya, iya. beras pun habis, itu tidak bisa. Tentunya harus ada pemasukan ada ya. pemasukan. Masukan di situ. Ya memang sepertinya memang kondisi ini ya sungguh sangat memprihatinkan. Jadi Tidak nyangka nyampe Singkawang. iya. Ya, Padahal dari kita ada pulau. bayangin dari Ada Wuhan, pulau- ah. Dari Wuhan, betul. akhirnya sampai ke Singkawang. Sampai ke Padahal Singkawang. Kalimantan pulau. Pulau. Lewat pulau Laut Iya, Cina Laut Selatan, Cina Selatan. Laut Jawa, Iya. Natuna ya. Laut Natuna, bisa nyampe ke Singkawang. Bisa sampai ke Singkawang. Nah, Singkawang sepertinya- pun lewat Sungai Kapuas. Lagi nyebrang lagi ya. Nyebrang lagi pun sampai. Aduh. perlu lebih hati-hati lah ya. Iya. Lebih hati-hati, boleh dikatakan ya sepertinya ya kalau mau dibaca situasi, selalu kita mengatakan pakai baca situasi. Iya, Situasi apa yang mau dibaca sedangkan barang yang mau dilihatnya pun tidak nampak. Iya, betul. Bagaimana mau membacanya kan? Betul. Nah, sehingga itu ya saya rasa ya udah tepat apa yang disampaikan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah yang menyatakan tentang di rumah aja dengan membangun aktivitas-aktivitas di rumah. Bahkan di situ juga sepertinya ada hikmah tersendiri ketika di rumah aja. Iya, banyak. Ya. Terutama saya menyikapi tentang bahwa dengan di rumah aja maka berkumpullah keluarga itu. Iya. Nah, dengan keluarga berkumpul, kesempatan antara orang tua dengan anak ini menyatu. Iya. Ya. Mungkin disinilah curahan kasih sayang antara orang tua dengan anak. Artinya waktu keluarga ini lebih berkualitas jadinya Ya, kan. inilah yang dulunya dimaksud. sibuk di Iya, luar. sibuk dengan aktivitas Tercipta di sini akan muncul satu istilah mungkin ketahanan keluarga. Iya. Nah, ketahanan keluarga ini. Kenapa? Ketahanan keluarga ini penting supaya anak mengerti dengan si bapak, Iya, mengerti betul. dengan si ibu. Muncullah rasa sayang, rasa kasih anak kepada bapak dan Tumbuh, bapak tumbuh, kepada. tumbuh. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin ada pandangan lain dari Hikmahnya seperti itu. Ya, kalau ini itu salah satu faktor yang positif ini dengan adanya social distancing, physical distancing ataupun dengan ini di rumah saja itu kan. Nah, artinya waktu keluarga ini lebih berkualitas. Nah, mungkin waktu ibadah pun kita di momen bulan Ramadan ini menjadi lebih berkualitas juga. Nah, apalagi kita sedang menghadapi Lailatul Qadar ini kan. Nah, artinya Lailatul Qadar ini kita lebih bisa fokus untuk tetap beribadah di rumah, tetap konsentrasi ibadah, peningkatan kualitas ibadah pun kita akan semakin meningkat. Nah, di situ. Ya, berarti di sini paling tidak kita orang tua lebih akan mendekatkan diri kepada anak-anak di rumah atau Iya. anggota keluarga Iya. ya dengan berbagai macam aktivitas lah ya. Iya. Apakah melakukan satu pekerjaan di rumah, Iya. nah termasuklah ibadah.
Nah sehingga disinilah mungkin akan muncul rasa dari si anak tadi kepada orang tua, baru mungkin merasa ini loh orang tua. Iya, yang Yang biasanya mungkin jarang selama ini ketemu makan kan. aja mungkin nggak pernah satu meja. Betul. Masing-masing dengan kesibukan. Si Iya. ibu punya kesibukan, si bapak punya kesibukan, anak terbengkalai. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau Saya lihat juga alhamdulillah di sini akhirnya kepekaan terhadap sesama juga meningkat ini. Ini Bang Ganda, Pak Haji Norman. Karena saya lihat kepedulian. Ini kita artinya begini. Diinisiasi atau tidak, tetapi saya lihat sudah sebagian besar masyarakat kita ini sudah peka dan peduli. Ya. Nah, artinya oh kasihan tetangga saya nih. Toleransi. Iya, ya. toleransinya begitu tinggi sekarang ya. ini. Sangat-sangat luar biasa. Nah, artinya dalam situasi seperti ini pun ketika kita melihat dengan suatu pandangan positif ya insya Allah pasti akan berdampak positif. Walaupun situasi yang seperti ini kita anggap ya apa ya, mungkin banyak versi, ada yang bilang ini mencekam, ada yang bilang ini paranoid, tetapi ketika kita sikapi dengan cara yang positif ya insya Allah hasilnya pasti akan positif. Ya, berarti kunci inti di sini sikapilah itu dengan dengan cara yang positif. Yang positif. Jadi kita juga tidak bisa untuk ya ego. Tidak bisa. Ego sektoral tidak boleh di dalam kondisi yang seperti Iya. ini. Karena berhubungan ini berhubungan kemanusiaan. Kemanusiaan semua Manusia, ini. Kemanusiaan. nyawa. Nyawa ini. Jadi tidak boleh satu instansi, satu organisasi ataupun satu wadah itu mengatakan karena saya Iya. atau apa itu tidak Iya, boleh. tidak. Ini semua berbuat seperti yang Bung Ihsan sampaikan, tingkat toleransi ini semua sektor nampak ada. Jadi potensi ini yang Iya. kita harus. Apalagi kita Singkawang ini kan multi etnis ya. Iya. Multi etnis, kita dalam sebuah framing kota tertoleransi se-Indonesia kan. Nah, di sini kita nampak betul bahwa semua elemen masyarakat ini berbagai Bergerak. macam etnis ini bergerak dan saling bahu membahu. Nah, untuk berpartisipasi iya, untuk berpartisipasi pencegahan ini. pencegahan Covid Itu sudah ini. baik. Hanya kan kita jangan juga ada tadi kan berpikir baik, berpikir positif. Jadi umpamanya yang Bung Iksan berbuat, Pak Haji Norman berbuat, rekan yang lain berbuat, dan saya pun berbuat walaupun lewat doa, ya kita menghormati. Iya, saling menghargai. Jangan menghargai, jangan bilang, ah kau gini, aku gini, jangan. Tak boleh. Nah, ini yang tidak boleh ada. Karena apa? Hal-hal seperti ini yang membuat keharmonisan, toleransi Iya. itu akan kabur lagi. Itu yang paling penting. Jadi dalam kondisi seperti ini ya masing-masing orang itu harus selalu berpositif ria. Iya. Berpositif ria, tidak mengecilkan arti sedikit pun, sekecil apapun terhadap terhadap perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan baik secara individu, Perorangan, kelompok, secara kelompok, organisasi, dan semuanya baik. Ya, semuanya baik. Semua baik. Ya. Makanya apalagi kalau kondisi Singkawang ini kan dia alhamdulillah kita sudah termasuk dikayakan sama Yang Maha Kuasa ini kan. Di sini kita ada berbagai macam komoditi kan, dari sayuran, ternak kan di situ. Nah, artinya di sini lahan-lahan usaha ini sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin kita tidak bisa bertransaksi secara beramai-ramai, berkumpul ramai-ramai di sebuah tempat. Mungkin kita bisa melalui media online, apalagi sekarang sudah zaman IT ini kan. Nah, fasilitas ini sudah alhamdulillah sudah bagus, sudah enak sebenarnya. Nah, contoh kayak kami di rumah, salah satu kami lakukan ini kan sedang menjual lempuk. Nah, dalam situasi menjelang Lebaran ini. Nah, alhamdulillah dengan via medsos, dengan via pesanan semuanya, alhamdulillah kita bisa menyampaikan barang ini untuk masyarakat seperti itu. Hanya persoalannya begini nih Bung Ihsan ya. Kalau kita lihat pedagang kita yang ada di Kota Singkawang, saya pernah tuh masuk ke sebuah pasar, 2 pasar lah ya. Ya mereka rata-rata memang punya Android. Iya. Hanya mereka belum sampai ke penggunaan Android itu untuk kepada hal jual beli.
Nah, hanya Iya, mungkin iya. hanya sekedar untuk selfie dan sebagainya ya. Iya. Nah, mungkin terlepas daripada teknologi, mungkin juga ketika ada konsumen membeli ya bisa dilayani, apakah akan diantar ke rumah Iya. secara manual atau Iya. apa segala Iya. macam lah. Yang sudah jelas tidak terjadi penumpukan orang dalam satu Titik Iya. tempat. Iya. satu titik tertentu Iya. itu. Itulah perlu kesepakatan. Iya. Perlu kesepakatan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Memang yang Bung Kisan sampaikan tadi, alhamdulillah kota Singkawang ini terkayakan oleh manusianya yang saling toleransi, ikannya banyak, alamnya banyak, Iya, iya. sayurnya banyak, apa. Jadi kita terkayakan. Jadi seperti saya lihat lah, ekonomi yang masih stabil selain kayak ikan tadi kan, nelayan kita masih ada dari laut ataupun dari peternakan. Ini sayur mayur ini. Iya, Bung betul. Isan. Ini stabil ini. Jadi sepertinya perlu pencanangan bahwa menggiatkan atau dibinanya Iya. petani-petani Iya. ini. Karena saya lihat ini yang bertahan ini. Bisa subuh kita lihat di pasar Hongkong kan, Iya, betul. mereka berbondong-bondong, beberapa keranjang datang habis jual. Nah, hanya tadi yang Pak Haji Norman sampaikan, ikutlah aturan yang dibuat oleh pemerintah, jangan berkelompok, jangan Iya, apa, jaga betul. kebersihan itu saja. Oke, kan seperti ini Bang Anda mengenai komoditi sayuran ini kan salah satu komoditi ya, sayuran ini boleh dibilang. Sebenarnya begini, untuk Tapi sebenarnya pengembangan Bung Isan ya, Singkawang ini luar biasa tadi kan. iya, Dikayakan. Ya, kalau kita lihat tidak hanya sayuran. iya. Nah, ketika kita mantau ke daerah pesisir sana, di sana wow, namanya ikan kering, ikan asin. Iya. ya. Peternak juga, Nah, termasuk ayam, nelayan. telur. Iya. Nah, ini semua potensi. Benar apa kata Bung Isan itu? Ya, memiliki kekayaan yang luar biasa. Anugerah. Ya, anugerah. Anugerah, kita udah dianugerahkan di Belum lagi kita lihat tentang kondisi alamnya dan sebagainya. Iya. Nah, kira-kira pedagang sayur itu bagaimana nih, Bung? mungkin bisa ini kita pengembangan produksi ya, pengembangan produksi ini misalnya ini berbahan dasar sayur atau bayam apa misalnya. Mungkin kita ini kan menjelang Lebaran ini, menjelang Idul Fitri bisa dibikin keripik bayam Iya. atau bisa dibikin apa. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, ini artinya potensi pasar ini masih ada. Iya. Nah, dan ini tidak hanya cukup di Singkawang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan jaringan sosial ini, bahkan kita sebenarnya bisa ekspansi ke luar Singkawang lagi, seperti itu. Nah, contoh kayak makanya kembali ke tadi, kayak kami di rumah aktivitas kita menjual lempuk atau dodol durian itu, alhamdulillah kita bahkan sampai ke Sambas, walaupun via pengiriman seperti itu. Nah, sampai ke Pontianak via pengiriman kan. Nah, artinya sebenarnya bisa gitu. Nah, tergantung gimana cara kita menyikapi dan memandang situasi yang seperti ini di situ. Ini benar sekali, Bung Isan. Kemarin saya pernah jalan-jalan ke pesisir Kuala. Saya menemukan beberapa kegiatan aktivitas yang ada di rumah. Iya. Seperti ada ibu apa namanya itu ya, saya agak lupa Ikan nama asin. beliau. Beliau selain membuat ikan asin, juga beliau bikin peyek ikan. Iya. Peyek ikan yang memang kita kenal peyek itu ya kacang. Iya, Iya. tapi paling kan. Peyek ikan. Iya. Nah, di sisi lain juga saya lihat mereka kreatif. Kreatif. Bikin bakso ikan. Iya, betul. Nah, ini sepertinya hikmah di balik Covid ini. Ternyata Di rumah saja di mungkin. rumah saja itu Bakso Bisa ikan. memacu daya ya kreativitas ya. menimbulkan kreativitas yang sangat wow ya. Iya. Nah, kemarin juga saya lihat musisi Anjangmu itu. Iya. Itu sepupu saya itu. Tidak menyangka ya bahwa beliau seorang musisi Iya. bisa membuat dan mengemas bumbu-bumbu pedas. Iya, istri Nah, dia ini- kan. Ya, ini luar biasa bahwa dengan kondisi ini banyak hikmah yang memang terjadi di kalangan kita lah ya.
Ya mungkin saya juga nggak tahu nih Bung Ihsan, mungkin efek daripada di rumah aja nih apa yang memacu beliau dan membuat apa beliau kan gitu. Dan demikian juga Bung Ganda, selama di rumah aja ini mungkin apa sih yang sudah dilakukan oleh beliau? Mungkin rahasia ya. Nah, nanti mungkin beliau yang akan membongkar sendiri. Makanya bahkan di kalangan-kalangan pendidikan saja Pak sekarang ini Bang Ganda, mereka ini melakukan aktivitas seminar pun jalan. Ya. Nah, walaupun mereka lakukan secara online. Nah, bahkan kemarin ada salah satu teman beliau ini salah satu BEM Kota Singkawang nge-share ke salah satu akun medsos kita. Mereka sedang melakukan aktivitas diskusi BEM se-Indonesia. Nah, artinya sebenarnya tidak ada halangan. Iya, Nah, untuk tidak ada halangan beraktivitas. untuk beraktivitas dalam situasi yang seperti ini. Tidak harus Nah, bertemu. Tidak harus bertemu gitu. Karena kita ya alhamdulillah sudah disiapkan oleh fasilitas informasi dan teknologi yang di zaman sekarang Iya. ini. Iya. Mungkin kalau Covid terjadi di tahun 90-an akan berbeda ya. Iya. Bukan ya? Ya, yang udah jelas kalau terjadi di tahun 90-an banyak yang bekayuh. Banyak yang berkayu. Tahun 90-an masih belum ada teknologi yang seperti apa ya. Nah, untuk kendaraan roda 2 aja masih banyak keterbatasannya. Roda 4 terbatas. Apa ndak kita bekayuh? Mungkin tahu ndak bekayuh? Nah, bekayuh itu sama dengan naik sampan, mendayung, mendayung sampan. Ya memang kalau kita lihat ya, dan kita mau berpikir positif, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya membawa efek positif. Iya. Kalau mau dipositifkan. Iya. Nah, kalau kita lemah dalam hal itu ya mungkin yang muncul hanya negatif-negatif. Iya, di situ. Berprasangka tidak baik terhadap pemerintahan, Iya, organisasi atau orang yang Ya. Jadi yang udah jelas berprasangka negatif kepada siapapun yang bicara tentang masalah di rumah aja. Iya. Dan jangan berprasangka negatif kita di rumah saja seperti ini. Iya. Saya rasa untuk menetapkan satu istilah di rumah aja itu tidak sendiri, Bu. Iya. Mungkin sudah melalui proses-proses yang panjang ya. Iya. Dari berbagai macam elemen Iya. pemikiran muncul, barulah muncul satu gagasan atau ide di rumah aja. Iya. Ini udah dipikirkan secara matang. Sudah. Gitu. Jadi ini mungkin ya kalau kita melihat istilah sederhana di rumah aja. Tapi kalau kita ingin menyelam lebih dalam lagi tentang di rumah aja, ya tunggu sesi berikutnya. Oke?